5 penyebab timnas Indonesia kalah dari Vietnam di leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Nomor 1, blunder Sintayong. Timnas Indonesia dipastikan gugur di semifinal Piala AFF 2022 setelah menderita kekalahan 0-2 di Stadion Maidin. Dalam laga ini, Dwi gol Nguyen Tien Linh menjadi mimpi buruk untuk Jordi Amat dan kawan-kawan. Berikut ini 5 penyebab timnas Indonesia kalah dari Vietnam di leg 2 semifinal Piala AFF 2022. 5. Gol cepat dari Nguyen Tien Linh. Nguyen Tien Linh menjadi mimpi buruk timnas Indonesia dalam laga ini. Sang striker mencetak kedua gol yang meloloskan Vietnam ke final. Namun lebih daripada itu, gol cepatnya pada menit ketiga sangat berpengaruh kepada permainan karena membolehkan Vietnam bermain bertahan. Jika saja gol cepat tersebut tidak terjadi, maka permainan The Golden Star julukan timnas Vietnam bisa jadi lebih terbuka dan Indonesia akan memiliki peluang lebih banyak. 4. Vietnam efektif. Timnas Vietnam bermain dengan sangat efektif dalam pertandingan ini. Mereka langsung mencetak gol lewat sepakan pertamanya setelah kick off. Efektivitas yang diperagakan oleh Vietnam semacam inilah yang seharusnya ditiru oleh para pemain timnas Indonesia sejak awal turnamen. Sejak awal turnamen, para pemain timnas Indonesia lebih sering membuang peluang emas ketimbang mencetak gol. 3. Pertahanan Vietnam yang disiplin. Vietnam perlu diakui memang memiliki kualitas pertahanan yang luar biasa. Mereka pun melanjutkan catatan apiknya tentang tidak pernah kebobolan di sepanjang turnamen. Itu kembali ditunjukkan dalam pertandingan ini ketika pasukan asuhan Park Hang-seo bertahan rapi setelah unggul cepat. Hal ini menyulitkan timnas Indonesia untuk membuat peluang. 2. Timnas Indonesia memang main buruk. Timnas Indonesia memang bermain buruk dalam laga ini. Di sepanjang laga, Marcelino Ferdinand dan kolega sama sekali tidak bisa mencatatkan tembakan yang mengarah ke gawang. Di sepanjang permainan, peluang yang diciptakan pun minim. Selain memang pertahanan Vietnam yang tangguh, permainan Indonesia memang buruk dan tak cukup kreatif dalam membongkar pertahanan lawan. Dan yang paling fatal adalah blunder Sintayong. Sintayong nampaknya berupaya mengulang skema permainan di leg pertama, yaitu formasi 3-4-3. Itu juga yang terlihat pada pertandingan tadi malam. Pada leg pertama skema berjalan baik dengan adanya Rahmat Irianto dan Mark Locke di lini tengah. Namun dalam pertandingan semifinal leg kedua, Sintayong menukar Irianto dengan Shalini Ramdhani. Ini terbilang blunder karena dengan demikian timnas Indonesia lebih rentang diserang. Asnawi Mangkualam kewalahan menahan gempuran Vietnam karena lubang yang ditinggalkan Sadil. Dan tak ada pemain seperti Irianto yang bisa membantunya. Itulah 5 penyebab utama kekalahan timnas Indonesia di semifinal leg 2. Terus semangat timnas Indonesiaku, terus berjuang, kami terus mendukungmu.